Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atani Syoki Rahmatillah dari program studi Ilmu Administrasi Negara. Nomor induk mahasiswa 2108020077. Baiklah, sekarang saya akan mempresentasikan ataupun akan membahas tentang dimensi-dimensi strategis administrasi publik. Dikatakan oleh Chandler dan Plano bahwasanya apabila kehidupan manusia menjadi semakin kompleks permasalahannya, maka apa yang dikerjakan oleh pemerintah juga semakin kompleks. Ya, jadi sekarang kita akan membahas tentang aktivitas pemerintah. Dan itu salah satu konsep ya ataupun pemahaman daripada administrasi publik. Baiklah. Yang pertama ada dimensi kebijakan, menyangkut proses pembuatan keputusan untuk penentuan tujuan dan cara alternatif terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Ya. Jadi pemerintah ini aktivitas negara sudah sangat dekat ataupun pastinya sangat berkaitan dengan pemerintah. Namanya saja negara, otomatis ada pemerintah. Maka dalam pemerintah ini juga ada namanya kebijakan. Maka kebijakan inilah yang dimaksud dengan dimensi kebijakan. Jadi dalam kebijakan ini ada sebuah tujuan. Misalkan kebijakan pemerintah diwajibkan bagi seluruh masyarakat negara Republik Indonesia untuk memakai masker. Maka tujuan ini apa? Tujuannya adalah untuk menghilangkan COVID-19. Nah, seperti itu. Yang kedua ada dimensi struktur organisasi. Adalah berkenaan dengan pengaturan struktur yang meliputi pembuatan unit, pembagian tugas antar unit untuk mencapai tujuan target, termasuk wewenang dan tanggung jawabnya. Jadi yang kedua ada dimensi organisasi. Di dalam aktivitas pemerintah pastinya ada namanya organisasi, apapun itu. Baik dari mungkin organisasi pemerintah yang paling atas, sedang, masyarakat kecil, dan lain-lain sebagainya. Dan di dalam organisasi ini juga mempunyai tujuan, target. Lalu dalam organisasi ini juga diberikan wewenang. Contoh, seperti kabupaten, ada pemerintahnya, ada menteri. Maksudnya kabupaten ada sekda, ada Pak Camat, ada Bapak Kepala Desa. Itu juga termasuk maksudnya daripada organisasi kabupaten misalkan. Dan di situ juga ada wewenang sendiri. Misalkan Bapak Bupati ada wewenangnya hanya di kabupatennya saja, tidak meliputi kabupaten orang lain. Itu contohnya. Yang ketiga ada dimensi manajemen. Adalah menyangkut proses bagaimana kegiatan-kegiatan yang telah dirancang dengan diimplementasikan. Maka maksud daripada manajemen ini adalah bagaimana sebuah aktivitas pemerintah untuk memanage ataupun mengelola negaranya sendiri. Contoh, seperti misalkan KPK. Apa tujuan KPK? Yaitu mengelola orang-orang yang korupsi misalkan, dan lain-lain sebagainya. Pokoknya inti daripada manajemen ini adalah bagaimana sebuah negara itu mengelola negaranya sendiri. Yang keempat ada dimensi etika, yaitu memberikan tuntunan moral terhadap administrator tentang apa yang salah dan apa yang benar. Contoh, misalkan di sebuah kantor ataupun di sebuah negara juga boleh. Di sebuah negara ini kita juga mempunyai peraturan tentang moral. Misalkan kepada orang tua itu sudah identik sekali ya, harus patuh kepada orang tua misalkan. Itu juga meliputi daripada hukum agama. Misalkan lagi tentang dalam kantor ada namanya adab misalkan. Ketika berjumpa kepada yang lebih tinggi jabatannya, maka sapa, itu juga termasuk daripada moral. Itu contohnya. Yang kelima ada dimensi lingkungan. Adalah suasana dan kondisi sekitar yang mempengaruhi seluruh dimensi dan dimensi lainnya. Yaitu ada namanya dimensi lingkungan, berarti suasana. Bagaimana suasana lingkungan aktivitas pemerintah yang ada di sini. Itulah contohnya. Misalkan contoh Indonesia sekarang, bagaimana keadaannya Indonesia. Itu termasuk daripada dimensi lingkungan.
Yang terakhir ada dimensi akuntabilitas kinerja, adalah memberikan bukti nyata tentang kehadiran dan kegunaan real pemerintah yang menjalankan fungsi-fungsi administrasi publik di dalam suatu negara. Jadi dimensi terakhir ini bagaimana adalah misalkan bagaimana kinerja para yang ada di dalam pemerintah ini, dan bagaimana targetnya sudah sampai atau belum, kehadirannya sudah terancang, maksudnya sudah terangkap semuanya atau belum, dan bagaimana kinerja pemerintah sudah bagus atau belum. Disinilah contoh, misalkan bisa kita bilang di hasil ya, bisa kita bilang hasil. Jadi setiap pemerintah ini selalu meminta hasil, apa kinerja bulan ini, apa kinerja tahun ini, misalkan itu contohnya. Ataupun contohnya bisa juga kita bilang berkas yang terdata pada bulan ini, ataupun ya itu sudah termasuklah seperti hasil ya. Mungkin hanya ini dari saya, mohon maaf atas segala kesalahan, terima kasih atas segala perhatian. Kalau saya ada salah, saya mohon maaf karena saya juga belajar, dan kalau saya ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua dan bisa memberikan manfaat bagi diri saya sendiri. Sekian, dan Allah yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.